Perang Salib adalah sebutan bagi perang-perang agama di Asia Barat dan Eropa antara abad ke-11 sampai abad ke-17 yang disokong dan ada kalanya diarahkan oleh gereja Katolik. Perang Salib berbeda dari konflik-konflik keagamaan lainnya karena orang-orang yang ikut serta dalam perang ini meyakini perjuangan mereka sebagai laku silih demi memperoleh ampunan atas dosa-dosa yang sudah mereka akui. Ruang lingkup istilah perang salib pun masih menjadi pokok perdebatan. Ada sejarawan yang berpendapat bahwa hanya syarah-syarah bersenjata ke Yerusalem sajalah yang dapat disebut perang salib. Tetapi ada pula sejarawan yang berpandangan bahwa perang salib adalah sebuah kampanye militer Katolik dengan iming-iming pahala rohani bagi orang-orang yang ingin berjuang, atau segala macam perang suci Katolik, atau setiap perang yang dicetuskan pihak Katolik dengan iming-iming pahala rohani sebagai ciri utamanya. Perang salib yang paling terkenal adalah perang-perang perebutan tanah suci melawan kaum muslimin di kawasan timur Mediterania antara tahun 1096 sampai tahun 1271. Sejak abad ke-12, ada pula perang salib melawan orang Moro Liberia, perang salib melawan Kekaisaran Turki Utsmania, dan perang salib untuk maksud lain, termasuk untuk memerangi kaum pagan, memberantas kaum bidah, dan menuntaskan silang sengketa di antara pihak-pihak yang sama-sama beragama Kristen Katolik. Perang salib pertama diteruskan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095. Dalam sidang Konsili Clermont, ia mengimbau hadirin untuk angkat senjata membantu Kaisar Romawi Timur melawan orang Turki Seljuk, dan untuk melakukan ziarah bersenjata ke Yerusalem. Imbauan tanggapan dengan penuh semangat oleh seluruh lapisan masyarakat Eropa Barat. Para sukarelawan dikukuhkan menjadi anggota Laskar Salib, menjadi pengikraran kaul di muka umum. Orang mengajukan diri lantaran didorong oleh niat yang berbeda-beda. Ada yang sekedar ingin pergi ke Yerusalem agar ikut terangkat beramai-ramai ke surga. Ada yang melakukannya demi bakti kepada majikannya. Ada yang hendak mencari ketenaran dan nama baik. Dan ada pula yang bernafsu meraup keuntungan ekonomi maupun politik melalui keikutsertaannya. Laskar Salib menggagaskan tempat negara baru yang lazim disebut Outremer atau Tanah Sabrang, yakni negara Kabupaten Edessa, negara Kepangeranan Antioquia, negara Kerajaan Yerusalem, dan negara Kabupaten Tripoli. Laskar Salib pada akhirnya terdesak mundur sesudah hampir 2 abad bercokol di Tanah Suci, Akko, kota terakhir Laskar Salib di Tanah Suci. Direbut kaum muslimin pada tahun 1291, Reconquista atau penaklukan balik. Perang Kristen dan Muslim di semenanjung Iberia dinyatakan sebagai perang salib pada tahun 1123 dan berakhir dengan tumbangnya Kesultanan Granada pada tahun 1492. Perang Salib Utara yang menundukkan suku-suku pagan di kawasan timur laut Eropa ke bawah kekuasaan Jerman, Denmark, dan Swedia dianggap sebagai perang salib sejak tahun 1147. Pada tahun 1199, Paus Innocentius III menjadi paus pertama yang memaklumkan perang salib politik untuk menundukkan penguasa-penguasa Kristen jadi tidak bisa diatur. Perang salib dijadikan sarana memerangi kaum bidah di Languedoc sejak tahun 1208. Perang salib melawan kaum bidah berlanjut di Savoia serta Bohemia pada abad ke-15 dan dilancarkan terhadap kaum Protestan pada abad ke-16. Perang salib juga dilancarkan untuk membendung laju ekspansi Kekaisaran Turki Utsmania pada pertengahan abad ke-14 dan baru berakhir dengan Perang Liga Suci
pada tahun 1699. Istilah perang salib dalam bahasa Indonesia adalah terjemahan dari frasa Arab yang disebut Hurubus Salibiyah. Dalam historiografi, istilah perang salib mula-mula digunakan sebagai sebutan bagi ekspedisi militer ke Tanah Suci yang dilakukan umat Kristen ke Eropa pada abad ke-11 sampai abad ke-13. Istilah ini selanjutnya mengalami perluasan makna sehingga digunakan pula sebagai sebutan bagi kampanye-kampanye militer lain yang diprakrasi, disokong, dan ada kalanya diarahkan oleh gereja Katolik untuk memerangi kaum pagan, memberantas kaum bidah, dan untuk maksud-maksud lain yang konon katanya demi syiar agama. Perang salib terbedakan dari perang-perang agama Kristen lainnya karena orang-orang yang ikut serta di dalamnya meyakini perjuangan mereka sebagai laku silih dan demi memperoleh ampunan atas segala dosa yang sudah diakui. Penggunaan istilah perang salib dapat menimbulkan kesalahpahaman. Orang mungkin saja menyamaratakan semua perang salib, bahkan keliru menyangka bahwa perang salib adalah semua perang Kristen dan Islam, sebagaimana perang-perang salib perdana. Lagi pula, definisi perang salib masih menjadi pokok perdebatan terkait historiografi dari kalangan sejarawan dewasa ini. Ketika perang salib satu meletus, istilah perang salib belum dikenal. Kampanye militer umat Kristen kala itu disebut lawatan atau pesiara. Perang-perang dengan restu gereja ini baru diikat-kaitkan dengan istilah salib setelah kata Crucius Natus atau orang yang diberi tanda salib dari bahasa Latin mulai digunakan pada akhir abad ke-12. Menurut Kamus Bahasa Inggris Oxford, etimologi kata crusade atau perang salib berkaitan dengan kata crusade dalam bahasa Prancis modern, crus dalam bahasa Prancis kuno, crusade dalam bahasa Prancis Provençal, dan semua kata ini adalah turunan dari kata cruciata atau cruciatan dalam bahasa Latin abad pertengahan yang mula-mula berarti menyiksa atau menyalibkan. Namun, sejak abad ke-12 juga berarti membuat tanda salib. Meskipun istilah perang salib telah digunakan oleh para sejarawan sebagai sebutan bagi perang salib atau perang suci yang dilakukan umat Kristen semenjak tahun 1095. Peristiwa-peristiwa yang disebut sebagai perang salib sangatlah banyak dan beragam, sehingga penggunaan istilah ini dapat saja menimbulkan salah paham, khususnya terkait perang-perang salib perdana. Dan itulah asal-usul perang salib.